Shalom, selamat datang di kebaktian kita pada sore malam hari ini. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita mulai kebaktian kita. Kita berdoa saat teduh. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama, serta artinya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu, oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Mari ayat 2. Mohon maaf, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh,
atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyak sekali perbuatan yang dan maksudmu untuk apa? Aku sejajarkan dengan engkau, aku mau memuntahkan kedatangan, tetapi terlalu besar untuk diriku. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau tuntut. Allah, sungguh aku datang dalam hubungan kita pada hati senang. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam manfaat yang besar, bahkan tidak bertahan diriku. Engkau juga yang tahu niatku. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu, keselamatan daripadamu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Halo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami membacakan pokok-pokok warta jemaat pada minggu sore ini atas nama Majelis Jemaat HKBP Jakarta, Resort Yogyakarta, menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Dan kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah minggu di HKBP Jakarta, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan Horas Madita Salahutna. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pokok-pokok warta jemaat HKBP Jakarta pada minggu ini. Warta ini juga dapat dibaca melalui papan pengumuman atau dalam bentuk soft copy melalui grup di masing-masing wilayah. Yang pertama, nama minggu sekarang adalah Dung Epipanias dengan topik di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Untuk pelayanan ibadah minggu 18 Januari 2026, ibadah pukul 17.30, 7.30 WIB, khotbah dilayankan oleh Pendeta B. Penyetan MD, liturgis oleh Sintua Profesor Dr. Baldrik Sri MBA CMA JA. Kemudian untuk persembahan bulanan, sesuai dengan hasil rapat jemaat gereja kita di hari Selasa 9 Desember 2025 yang lalu, diputuskan memberikan persembahan bulanan, begitu juga pembangunan Totoripe minimal sebesar 30.000 untuk masing-masing yang dapat diserahkan melalui amplop yang sudah disediakan dan disampaikan kepada Sintua wilayah kepada masing-masing jemaat. Namun bagi yang sudah memberi lebih dari itu agar dengan sukacita tetap memberi yang terbaik atas berkat Tuhan yang sudah diterima. Kemudian untuk Rabu 21 Januari 2026 pukul 18 WIB akan laksanakan penghiburan diakonal bagi keluarga Nyonya DL Sintua Sidaputar Boru Tampu Bolon dengan beralamat di Komplek Gria Lavender Melati, Sleman. Mohon kehadiran bagi warga wilayah terkait diundang untuk mengikuti ibadah penghiburan diakonal tersebut. Kemudian Jumat 23 Januari 2026 pukul 17 WIB di Sopogodang akan diadakan ibadah syukur pada tahun 2026 para haluan keluarga, pengurus Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, dan semua seksi-seksi yang diwakili oleh BPH masing-masing, serta panitia pembangunan BPH juga. Mohon kehadiran yang terkait. Kemudian untuk KIRIS BNI .IP, KIRIS BRI untuk operasional iuran bulanan, persembahan, ucapan syukur, dan sumbangan lainnya. Kemudian selanjutnya untuk panitia pembangunan, kita sudah mengetahui bahwa pembangunan rumah pastori 1, 2, 3 telah selesai dilaksanakan, namun gereja masih kekurangan biaya sebesar 236 juta rupiah. Mohon bagi jemaat yang melunasi Totoripe maupun sumbangan donatur diharapkan kesediaannya dengan rekening yang sebagaimana yang tercantum atas nama tiap pembangunan, kemudian di Bank Mandiri juga. Dan di depan Amang Inang, saudara sekalian, juga telah disediakan amplop, mohon untuk partisipasinya. Dan sampai saat ini saldo 17 Januari 2026 saldo sejumlah 62.931.317. Untuk laporan kegiatan pengadaan sound system hingga saat ini saldo sebesar 24.518.802 rupiah. Saldo tersebut masih dipergunakan untuk pembenahan selanjutnya. Huria menyampaikan terima kasih bagi jemaat yang sudah membantu dana dan masih mengharapkan sumbangan agar perangkat sound system kita semakin baik. Selanjutnya untuk penerimaan pelayanan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, song leader, tim musik, operator sound. Selanjutnya untuk daftar ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Perlu mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 18 Januari sampai 24 Januari 2026. Selanjutnya untuk warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan dan persembahan bunga altar di penyumbangnya dari keluarga Insinyur R. Utahayan, Boru Pasaribu. Selanjutnya untuk bacaan Alkitab minggu ini dan
keuangan kita, sebagaimana kita cermati dapat sebagaimana yang tertulis. Demikianlah warta jemaat kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada minggu hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu ciri yang melekat bagi orang percaya adalah selalu bersyukur. Salah satu ciri yang melekat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang percaya adalah selalu bersyukur dan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa ini menjadi salah satu ciri yang harus kita ingat? Bukankah kita mungkin banyak pergumulan, banyak tantangan dalam setiap kehidupan kita? Kenapa harus dikatakan selalu bersyukur? Apapun yang terjadi, kalau dikatakan
segala orang-orang yang percaya itu selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupannya, di segala keadaan. Kalau dikatakan ayat yang ke-5 tadi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau boleh saya bertanya pada minggu ini, kapan kita terakhir kali bersyukur? Nediga mahita parpudi madok muliat itu Tuhani. Apakah minggu lalu? Apakah hari ini? Sebulan lalu? Tapi saya percaya ya, kita selalu bersyukur. Madok muliate. Kalau boleh kita hari ini Bapak Ibu anak-anak kami yang diberkati oleh Yesus, kalau boleh kita hari ini masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati berkat-Nya, kita harus selalu bersyukur. Apa alasan kita mengucap syukur? Mengapa kita harus bersyukur? Lewat firman Tuhan hari ini dikatakan, kalau boleh kita saat ini dikatakan firman Tuhan, karena kita telah dianugerahkan, yaitu apa? Yaitu kekayaan atas kasih karunia. Apa itu kasih karunia yang kita terima? Kita sehat. Apa kasih karunia yang kita telah terima di hadapan kita, di hadapan Tuhan? Kita diberikan kebahagiaan. Apa alasan kita untuk bersyukur? Karena kita masih diizinkan oleh Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Bukan karena hanya sekedar mendapat reward, hadiah. Baru kita, Tuhan terima kasih, saya diberikan hadiah hari ini. Orang-orang yang bisa bersyukur, orang-orang yang bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu anak-anak kami terlepas dari segala pergumulan. Ya ada hubering status ni dong songon. Moliati ma Tuhan di lekor petua ngulu ninna. Tahu-tahu dia kecelakaan di jalan. Kita puji Tuhan masih ingat nama Tuhan kan? Wah, nang pengamelui bena siap parmaraan. Kita kecelakaan, kita mengalami suatu musibah. Dan ibu to madok to melihat Tuhan ni ali balua. Saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan itu. Imul bagak-bagak pihamu akan nak buru, itu kasih karunia ya. Mulukan tenggat-teng pihamu akan duli-duli, itu adalah kasih karunia. Bersyukurlah. Jaga, rawat. Kalau masih diizinkan Tuhan kesempatan kepada kita untuk menerima kasih karunia itu. Ceraku bodoh teh, mungkin buruk doamu. Ya hari do inatas ngonon. Alisnya disulam. Setiap bibir juga katanya bisa disulam. Bisa ya? Daharon sulam bibir sana teh. Ya, bibir juga katanya bisa disulam. Ini juga apa namanya ini? Bulu mata ini bisa juga disulam. Jadi kadang kala kita lihat ya, kita sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan itu sempurna kan? Amin. Ada nggak pernah kurang di hamu? Adakah di antara kita ini yang hadir ini anak-anak kami yang masih kurang? Artinya apa namanya ini? Alis matanya ini kurang masihan? Sempurna sesungguhnya kasih karunia itu Bapak anak kami. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Akabau apa itu? Aduh nasonari nahi. Era aduri huberingi. Aduh warni. Aku butuh hari dok buruknya nek lubau warni. Ya kita bersyukur juga kalau bisa dia begitu. Tapi jangan ya membodoh-bodohi orang tua agar kita ikut gaya-gayaan. Nah jolo hola jambret do masa-masa kami dulu anak-anak muda jambret aja dipakai. Dah pola membayar ya hola disuruh paro tukang gusting ditinggal hola saudi aros sarung jambret nanina. Tahu jambret? Gak pernah dengar ya? Ada rambutnya sedikit ditinggal di belakang. Itulah dulu katanya masa-masa kami ya, jambret katanya. Gak tahu itu gaya atau apa, tapi itulah kita nikmati.
Alay, karena kita saat ini, anak-anak kami, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Saya tidak tahu, tapi saya percaya kepada anak-anak kami. Di kampus, di sekolah atau di perkuliahan, di pekerjaan, di kos, bagaimana kita hidup. Tantangan kita bukan semakin gampang. Kemarin saya bilang di khotbah siang, ada seorang pengusaha, ya, cerita dia, saudara mang, nang PS2 si pata, nang pengais dulu, bukan itu menjadi tolak ukur saya terima di perusahaan saya, katanya. Jadi harus dibagi doa mang dulu, skillnya, keahliannya, keuletannya. Ya, di mana babain lamaran, Roma pengalaman, jadi magajim di perusahaan saya unang 25 juta. Ini nama tu amat tahun pengusahaan. Di sini saya kasih bisa 25 juta, tapi tunjukkan dulu kinerjamu. Tantangan kita bukan semakin gampang, pergumulan kita bukan semakin gampang. Karena itu waktu yang diberikan oleh Tuhan isilah, syukurilah itu untuk hal-hal yang positif. Bangun hidupmu, isi hidupmu dengan berbagai macam yang mungkin bisa mendukung. Jadi dulu hera 2006 ya, ada dulu jemaat kita. Sebenarnya dia SPD, sarjana pendidikan dari Unimed. Alai di Karijo di bank. Jauh dok, narang gue mau buka sekolah kamu, saya bilang, karena kepolosan saya. Bayangkan SPD dia, tapi kerja di bank. Apa hubungannya pikir saya? Karena kepolosan saya, karena orang botamu BLT, botamu BLT kebanyakan nah. Batak tebak langsung, ya. Ada BTL deh, BTL, nah ya, BTL, Batak tebak langsung. Ya nggak tahu kita perkembangan zaman itu. SPD di mana? Alai Karejo di bank sebagai pemasar, sebagai agen pemasar di setiap perusahaan atau di setiap instansi. Jadi artinya saat ini juga kita lihat peluang itu kadang-kala bukan sesuai dengan jurusan kita, ya, bukan sesuai dengan apa yang kita pelajari di kampus, bukan sesuai dengan apa yang kita dapat di perkuliahan. Ada banyak cara Tuhan, ada banyak kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu apa yang harus kita ingat? Tetaplah gunakan waktumu. Apalagi kan ngamurah-murah mengelului akapar binotoan. Ada internet, ada banyak fasilitas yang boleh kita pakai. Karena itu bersyukurlah di tengah-tengah kesempatan ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam nas kita pada minggu ini Paulus memulai, aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus mengirim suratnya di tengah-tengah gejolak, perpecahan di tengah-tengah Korintus. Adanya konflik di tengah-tengah jemaat Korintus. Tapi apa dikatakan Paulus? Dia selalu bersyukur. Ada dua alasan yang disampaikan oleh Paulus. Seperti kami katakan, karena kasih karunia Allah itu hidup dalam setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Jemaat itu dalam Kristus itu sendiri yang akan dinyatakan oleh Paulus. Dia bersyukur. Apa hubungannya dengan skill tadi? Ketika kita anak-anak kami terlalu rendah hati, hidup dengan penuh tuntunan Tuhan, kesempatan itu tidak akan pernah tertutup bagi orang-orang yang selalu rendah hati. Orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu mengandalkan kasih karunia Allah, dia tidak akan pernah kehausan oleh berkat Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan memanggil kita untuk hidup berkecukupan dengan hati yang tertuju kepadanya. Saudara terkasih, Tuhan memanggil kita untuk hidup berkecukupan dengan hati yang tertuju kepadanya. Kekayaan hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika Kristus tetap menjadi pusat kita, ketika kasih Kristus menjadi pusat hidup kita, berkat tidak akan menguasai hidup kita, melainkan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkat itu bukan hanya diukur dengan uang, finansial, bukan. Tapi ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia itu, menerima berkat Tuhan,
marilah setiap kehidupan kita tetaplah bersyukur seperti yang dikatakan oleh Paulus. Menariknya ungkapan syukur Paulus ini, kalau kita biasanya bersyukur karena apa? Biasanya orang bersyukur karena apa? Biasanya orang bersyukur karena menerima sesuatu bagi di hidupnya. Ya kan, ada orang dicepret buat di WA, terima kasih atas kado Natalnya. Biasanya orang bersyukur karena apa? Menguntungkan dirinya. Biasanya orang bersyukur karena apa? Menyenangkan dirinya. Baru kita bersyukur. Atau jangan-jangan lupa bersyukur kan? Mulu mangap pihamu di kos. Jangan langsung lupa untuk bersyukur atas berkat itu. Ada banyak orang di sana yang tidak menerima berkat lagi atau tidak makan lagi. Ada banyak mungkin di sekitar kita tidak bisa menerima kiriman dari orang tuanya. Ada banyak orang yang mungkin tidak bisa mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Kalau masih diizinkan Tuhan untuk hari ini kita mendapatkan perhatian dari orang-orang yang kita kasih, bersyukur. Jangan hanya saat kita melihat uang baru kita bersyukur. Menguntungkan diri kita baru kita bersyukur. Tapi bagaimana kita tetap bersyukur di setiap kehidupan kita ini. Paulus bersyukur karena apa yang diterima orang lain. Penyakit orang apa? Bodoh pemekel homangi dadongamu lembagak. Coba, adakah kita bersyukur ketika orang semakin ganteng dari kita? Paulus bersyukur karena apa yang diterima orang lain. Paulus fokus melihat kebaikan-kebaikan di dalam hidup jemaat di Korintus. Walaupun pada saat itu ada konflik, ada masalah, ada pergumulan, tapi Paulus tidak melihat secara negatif apa yang dihadapi oleh jemaat itu. Demikian juga kita kadang Bapak Ibu anak-anak kami. Tabereng dongan lem kanting, tabereng dongan hatop cai, tabereng dongan gakeriju, kita yang kepanasan. Itu makanya pernah saya bilang, unak kalak manur motor gabiho, maurong-orong, menggas. Jangan orang karena bisa membeli kulkas kamu yang kepanasan. Jangan mungkin bisa orang menikmati yang lain, kamu memang jadi iri, dengki. Tapi bagaimana kita bersyukur, boleh hati ma Tuhan, budi pibana hapi majaloi. Jangan iri dengan orang lain. Jangan dengki dengan orang lain. Jangan buat agar kamu naik, kau injak orang lain. Agar kamu semakin hebat, kau jelek-jelekkan orang lain. Paulus mengajarkan kita, dia bersyukur karena jemaat itu tetap di dalam kasih Kristus. Kaya dalam hal di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu anak-anak kami, orang percaya itu bukan orang diam. Orang percaya itu selalu berbicara. Orang percaya itu selalu menyaksikan dan selalu memberitakan apa dikatakan dalam Mazmur 40 tadi. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib. Dan dikatakan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan, aku akan mengatakan apa? Kebaikan Kristus itu sendiri, kebaikan kasih karunia itu sendiri, kemurahan Tuhan. Jangan biarkan hidupmu hidup dalam bersungut-sungut. Jangan biarkan hidupmu banyak mengeluh. Bersyukur, dikatakan orang pintar, bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Ya, bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Bodoh mengeluh hotu dongamu boy. Tapi jangan terlalu banyak mengeluh. Nasi botohoro pikiran nih, nasi botohoro nama asa di mana. Kadang kan kita hanya mengeluh. Apa dong ambil gudang baru kilon nih. Ada banyak pergumulannya itu, tapi dia tetap tegar. Dia tetap bersyukur. Keluhan itu bukan menghalangi dia untuk melihat kebaikan Tuhan. Keluhan itu, persoalan itu bukan membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kehidupannya.
Itulah yang kita lihat tadi. Paulus bersyukur karena kebaikan yang diterima oleh orang lain. Demikian juga kita anak-anak kami ya. Ya harus ngoni kuliah mah bisa ada kampus namar dong asa huta. Sama-sama berhak do nakiji tu huta. Apa si A nggak perjulu, si Bion perpudi. Apa alasannya sama orang tuanya? Ikarang-karang mak. Enggak mak. Yang pintarnya itu mendekati dosen. Enggak mak. Bukannya aku yang terlambat tapi dia kecepatan. Betul huruf tuh kan alani hana, alani malona manang alani dia mengisi waktunya untuk mencapai cita-citanya. Ini pelajaran yang baik. Ini pelajaran yang indah di melalui khotbah hari ini. Bagaimana kita tak kaya untuk melihat kebaikan orang lain. Kaya untuk melihat kehebatan orang lain. Jangan biarkan iblis menguasai hatimu. Tapi tetaplah diam dan selalu berbuat, menceritakan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan menyediakan penyedia terbanyak dalam hidup kita. Tuhan telah menetapkan dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Itu makanya dikatakan kaya dalam segala percakapan, kaya dalam segala pengetahuan. Dia ada ungguh hati bagi hatani bata honon. Ijuk di para-para, hotang di perlebihan. Na bisuk na punah hata, ahar lanjutan na. Na oto, itu dia, itu penggedisan. Itu makanya orang Batak itu selalu membuat anaknya menjual harta, tano nama hiang doho, tano nama raik habis. Untuk apa? Untuk mencari pengetahuan. Untuk apa orang Batak berhoi-hoi? Muridok nang najulu anak kokido hamorau diau. Saat ini anak kami menjadi hamorau dobe hamu. Ade, hamorau dobe hamu di Inatoras. Menjadi kekayaan lah ya. Jangan pernah ragukan, jangan pernah biarkan hidupmu menjadi orang-orang yang sia-sia. Tapi bagaimana kita mencapai kehidupan kita ini menjadi kaya. Kaya perkataan yang membangun hidup kita. Kaya akan segala pengetahuan. Unang atong umalo jolma naso sikola do nasikola. Jangan lebih sedikit wawasanmu dengan orang yang tidak bersekolah atau berpendidikan. Sarupa namanya. Kita harus kaya. Sekali lagi saya ingatkan, ada banyak fasilitas yang boleh kita pakai untuk mencari ilmu. Ada banyak wadah, tempat untuk mencapai pengetahuan yang lebih, yang mungkin bisa tertutup oleh dunia ini, tapi banyak cara kita untuk melihat pengetahuan itu. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah kaya dalam Kristus itu hidupnya selalu belajar dan belajar. Long life, ada deh. Long life, tarung mabuto. Happy hour baru tahu dah. Long life education kan ini. Selagi kita hidup kita harus belajar. Mula Batak pedoi matami gurum, rohami gurum. Roha gabe mengajari kita. Belajar setiap saat. Belajar melihat apa yang orang lakukan. Bahasa gabe malu Indonesia now. Bahasa gabe maju Indonesia now. Kita belajar, bukan iri. Jangan kita bangun ketika orang sukses, ketika orang lebih bahagia dari kita, kita jadi iri. Tapi bagaimana kita belajar dari dia? Maaf kata, kenapa dulu masa-masa Covid? Ada orang dalam gangguan jiwa. Dia tidak pernah kena Covid katanya. Karena dia pikirannya plong. Akhirnya nama dok kamu gabe songoni kan? Tidak berpikir. Tidak, tapi ketika kita bisa tulus hati, belajar untuk melihat ke depan dengan kasih karunia Tuhan, kemurahannya kita akan dituntun. Kita akan melihat bagaimana Allah menuntun kita di tengah-tengah kehidupan ini. Itu makanya berbahagialah orang yang selalu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan.
dalam Mazmur 40 tadi ayat yang ke-5 itu. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Unang be itiupo di dopek mi. Ya. Amijun. Unang be itiupo penjaga di dagingmu. Tapi belajarlah, orang-orang berbahagia itu adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang-orang Kristen itu diajak untuk mewartakan, memberitakan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kemurahan Tuhan. Sehingga kita tetap bersyukur di dalam Tuhan. Kasih Allah adalah melingkupi hidup kita. Kasih Allah itu akan melingkupi kita dan kesetiaannya menjadi jangkar yang tak tergoyahkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, firman-Nya menjadi jangkar yang kuat. Kenal jangkar? Itu biasanya dipakai oleh kapal. Ketika dia bersandar ke pelabuhan ataupun di tengah laut, dia memakai jangkarnya ini agar ketika ada ombak, angin, badai juga, ketika dia meletakkannya atau melepaskan jangkarnya, dia tidak akan goyah. Demikian juga kita anak-anak kami. Saudara terkasih, pakailah jangkar itu firman Tuhan. Pakailah jangkar itu untuk menguatkan kita dalam situasi musim. Hati kita harus belajar segala musim. Musim kemarau tetap juga bersyukur. Unarong jol makan ibu tanami sokron. Isu jol mama. Kebetulan kan orang di kampung kami banyak Jawa. Jawa, Batak, Soni ibu tanami. Jadi disuruh dong emak, mersiabiho, bereng bapak nih Pak Dian nina kan. Malasanna. Anon isu siabi. Aloniba guluk do. Tahu guluk? Ular atau apa namanya itu? Ulat ya. Ulat nina. HP dan diulah nih. Dia terlalu takut, ragu. Jadi ketika kita mungkin musim ini menghadapi tantangan, tahun kemarin kita mengalami pergumulan, tapi biarkanlah jangkar itu, firman Tuhan menjadi jangkar kita. Jangan goyah. Urang-urang Muhammad Deli. Jangan seperti generasi stroberi ya. Kan pernah dengar generasi stroberi? Yang gampang meleleh, gampang menyerah, gampang layu. Jadi orang-orang Kristen ketika dia kasih Allah melingkupi hidupnya, kesetiaan Allah menjadi jangkar yang kuat, jangkar yang tak tergoyahkan dalam situasi musim apapun. Kemarau pun itu tetap bersukacita, hujan pun itu tetap memuji nama Tuhan. Lewat ayat ini marilah kita bagaimana sikap kita di tengah-tengah dunia ini. Orang Kristen adalah simbol, yaitu pembawa sukacita. Itu makanya sekali lagi kami katakan lewat permulaan firman Tuhan hari itu, salah satu ciri kita yang melekat bagi orang percaya adalah selalu bersyukur. Mulu halak nasai totong madok melihat wajah ini berbeda do. Hasil mertibakun halak nasai kolsoan. Wajah orang yang selalu bersyukur itu berbeda dengan wajah orang yang selalu mengeluh. Berek kamu no halek muda dijabu. Muda dong. Mulu song dong, munang biar kalahkan. Ya. Wajah orang yang selalu bersyukur itu berbeda dengan wajah orang yang selalu mengeluh. Jadi karena itu anak-anak kami, kita tetap bersyukur. Apa dikatakan dalam Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namaku untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu yang besar. Kasih setia Tuhanlah yang selalu membuat kita menjadi kaya di dalam rasa syukur kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini karena di dalam Tuhanlah kami menjadi kaya dalam segala hal. Kaya untuk melihat kebaikan Tuhan, kaya untuk memandang apa yang terbaik yang Tuhan telah siapkan kepada kami. Salah satu ciri menjadi kekuatan kami Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang hendak bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami, agar kami memuliakan namamu untuk selama-lamanya, bukan melihat musim keadaan. Biarlah Tuhan, kami boleh Tuhan pakai untuk mewartakan, memberitakan kasih-Mu, memberitakan kemurahan-Mu, mengatakan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan,
yang mungkin dalam pergumulannya dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Berkati Tuhan anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan anak-anak kami, berkati juga Tuhan setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah kampus, di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak akan berkesudahan. Berkat-Mu Tuhan kami telah terima. Firman-Mu lah Tuhan menjadi jangkar yang kokoh, yang kuat, yang tak tergoyahkan oleh apapun yang kami akan hadapi. Biarlah firman-Mu menjadi jangkar yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Inilah doa permohonan kami. Berkati hidup kami, berkati firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di setiap langkah kami ke depan. Terpujilah nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat pertama sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.